Sama, ini kan kita mau personal hygiene ya, personal hygiene sesuai dengan pasien. Bukan berarti nanti kalau ke rumah sakit terus kemudian mau personal hygiene, mama saya mau kasih mandi mama dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak. Ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak. Tetapi maksudnya di sini lihat kebutuhan pasien, artinya identifikasi dulu. Kalau kamu buka di buku Siki yang tadi saya sempat tunjukkan di dukungan berpakaian dan sebagainya, itu tanya dulu atau identifikasi dulu pasiennya itu butuh atau tidak. Jangan sampai kamu memaksakan, yang akhirnya berujung pada pemaksaan karena kamu bilang saya memandikan, pasiennya tidak mau, tapi kamu bilang karena ibu saya punya kompetensi itu saya harus kasih mandi ibu, akhirnya pasiennya tidak nyaman, gitu ya. Jadi identifikasi dulu. Identifikasi ini salah satunya juga tanya pasien. Kemudian kalau memang pasien misalnya nih dia rambut baru, ya berarti kamu bujuk dia, mama ini kan mama punya rambut sudah cukup bau, terus kemudian saya lihat di sini ada ketombe misalnya itu. Jadi apakah mau dicuci rambutnya atau seperti apa? Kalau pasiennya tidak bersedia atau misalnya pasien bilang, Nona saya tidak mau cuci rambut, nanti pulang baru saya cuci rambut, itu jangan dipaksakan. Sarankan dulu. Kalau memang pasiennya menerima silakan, tapi kalau misalnya pasiennya menolak tidak apa-apa, karena sebenarnya itu tindakan yang tidak harus menggunakan wajib banget juga, itu tidak perlu juga ya. Kemudian nanti identifikasi mulutnya, oh ternyata mulutnya sudah bau, atau misalnya bibirnya sudah pecah-pecah karena tidak sikat gigi, karena kurang minum air, bibirnya pecah-pecah, kemudian terlihat kotor, maka tawarkan kepada pasien untuk sikat gigi. Mau sikat gigi sendiri atau mau dibantu, itu nanti ditanya juga. Jangan sampai pasiennya tangannya masih bisa sikat gigi, karena kamu bilang oh personal care itu kita yang harus melakukan, jadi kamu yang nanti sikat gigi pasien punya mulut. Sebenarnya itu tidak perlu. Jadi kalau memang pasiennya mau lakukan sendiri, silakan. Seperti itu ya. Kemudian ingat sebelum memandikan, kamu pun pasti juga demikian. Pasti kalau mau mandi itu pasti ada keinginan untuk BAK maupun BAB. Jadi pasiennya juga begitu, tanyakan dulu, mama mau BAK atau maksudnya mau kencing dulu atau mau pup dulu, atau menggunakan bahasa sehari-hari kamu. Jadi jangan bilang BAB, BAK gitu, tapi gunakan bahasa sehari-hari saja. Gitu, mau BAB, mau BAK, tanyakan kepada pasien dulu. Kalau misalnya pasiennya laki-laki, kalau dia hanya bilang mau BAK, kasih saja urinal. Kalau dia masih bisa pasang sendiri silakan, tapi kalau mau tidak, juga bukan artinya nanti kamu pasang urinal tuh kamu buka begini baru pasang begini, tidak ya. Tapi maksudnya tuh pakai perasaan saja gitu, pakai perasaan, buka begini, jangan sampai kepala juga begini ya, tidak boleh ya. Ingat prinsipnya itu menjaga privasi pasien, itu tidak hanya menutup sampiran, tetapi juga bagaimana pasien itu nyaman. Nyaman ini tuh terkesan bukan kamu lagi melihat dalam sisi seksualitasnya gitu, jangan sampai kamu mandikan pasien laki-laki yang awalnya dia tidur tiba-tiba dia berdiri gara-gara matamu terlalu memandang gitu ya, karena laki-laki itu seperti itu, beda dengan perempuan gitu ya. Kamu sentuh dia salah saja ada yang berdiri kayak gitu ya. Kenapa? Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama harus tanyakan kepada pasien apakah mau atau tidak. Mau personal care-nya ini mau sampai sebatas apa? Bagi perempuan maupun laki-laki biasanya mereka itu akan sampai di personal vulva itu ataupun penis itu dia biasanya menolak. Nanti dia bilang tidak usah yang di bagian situ. Kalau misalnya pasiennya butuh dan pasiennya minta tolong ke kamu sekalian, kamu tawarkan nih, mama apakah mama mau saya bersihkan sekalian dengan area genitalianya atau area di bagian kelaminnya. Kalau misalnya mamanya mau silakan, tapi kalau misalnya mamanya tidak mau tidak usah. Tetapi sarankan kepada pasien, nanti mungkin kalau mama tidak mau saya bersihkan, mungkin ada anggota keluarganya, anak atau suami atau siapapun, silakan minta tolong dibersihkan, karena kalau itu tidak bersih takutnya malah terjadi infeksi. Bilang saja seperti itu ya, supaya pasiennya itu tahu lah. Kalau kamu jelasin terlalu panjang pasiennya tidak paham, jadi jelaskan saja seperti itu. Kemudian ingat, dahulukan dulu yang paling atas dulu. Jadi pertama tadi sudah BAB-BAK-nya ditanyakan mau atau tidak, kemudian dibantu. Ingat kalau BAB-BAK posisikan pasiennya litotomi atau ngangkang ya, posisi mau melahirkan. Jadi posisikan dia seperti itu untuk dia bisa begini. Setelah itu jangan lupa untuk cebok. Ya, jangan sampai kamu tidak ingat lagi, tidak cebok lagi.
nanti sebentar sudah bau pesing itu area sekitarnya ya. Kemudian tadi misalnya pasiennya bersedia semua, maka lakukan dulu hal pertama adalah sikat gigi. Dimana-mana kita mau mandi kita sikat gigi dulu ya. Kemudian tanyakan kepada pasien, dia punya alat sendiri atau tidak. Alat sendiri maksudnya di sini adalah punya Pepsodent, punya pasta gigi sendiri. Karena kan orang-orang tuh belum tentu saya pakai Pepsodent, kamu juga pakai Pepsodent gitu. Ada kalanya orang lebih nyaman pakai yang Pepsodent atau misalnya gigi sensitif ya dia pakai yang itu gitu ya. Kemudian punya pasta gigi, sikat gigi sendiri. Kemudian biasanya dia cuci muka pakai apa? Tanya semua apa yang dia biasakan di rumahnya. Dia misalnya, oh kalau cuci muka pakai sabun biasa saja, sabun mandi. Oh berarti pakai saja sabun mandi yang ada. Kalau dia pakai Lifebuoy, ya pakai Lifebuoy. Kalau misalnya dia pakai Sinse ya, tanya pasiennya dia punya apa untuk dia mandi. Seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan apa yang kamu mau, tetapi gunakanlah apa yang pasien biasanya menggunakan. Sabunnya apa? Tanyakan dia. Biasanya cuci rambut, dia kadang kan ada perempuan ada saya yang laki-laki saja pakai conditioner. Tanya, dia biasanya sampo apa? Apakah menggunakan conditioner, pelembab dan sebagainya. Minyak rambut pun demikian. Nanti kan ada baby oil toh. Itu baby oil itu bukan artinya wajib ya, tetapi kembali ke kebutuhan pasien. Ada pasien yang tidak mau pakai baby oil, saya tidak mau, berminyak nanti badannya. Ada pasien yang mau. Bayi pun juga demikian. Ada bayi yang mamanya bilang hanya boleh pakai misalnya minyak telon. Ada bayi yang jangan pakai minyak, ada bayi yang boleh pakai bedak, ada yang tidak. Jadi tanya, kaji, identifikasi dulu keinginan pasien seperti apa dengan kebutuhan pasien seperti apa. Ya, jadi sesuaikan dengan pasiennya, bukan sesuaikan dengan dirimu tapi sesuaikan dengan pasiennya. Nanti waktu ujian tanya kamu punya teman. Jadi sebelum kamu misalnya kamu nanti bagi sendiri, saya tidak mau bagi karena kamu yang tahu kamu punya kawan gitu ya. Jadi nanti tanya kamu kawan, nanti dikasih banyak. Kecuali yang berjilbab tetap nanti kalau berjilbab dia cari teman yang untuk cuci, cari orang lain. Jadi jangan pakai mereka berdua untuk cuci rambutnya gitu ya. Jadi misalnya tidak boleh, atau kosong berdua juga tidak apa-apa. Intinya jangan buka jilbabnya gitu ya, jangan buka jilbabnya. Jadi kamu memandikan tapi tidak dimandikan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian tanya, sampai mana tanya lagi. Nanti kemudian dari kepala sikat gigi habis, kemudian cuci rambutnya dulu. Jadi cuci rambutnya, selesai cuci rambut baru memandikan. Nah nanti prinsip memandikan pun juga tidak bisa asal-asal seperti kamu mandi guyur mandi gini. Nanti ada posisi yang mana yang harus saya duluan. Nanti saya dibantu sama Kak Ongki dan juga Kak Keti dari tingkat 4 Prodi PPN. Jadi kamu tidak perlu khawatir, mereka sudah tingkat 4, jadi sudah bisa semuanya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti mereka menggantikan saya kasih pengantarnya saja, duluannya yang mana gitu ya. Jadi duluannya sikat gigi, tanya BAB-BAK, bantu pasien BAB-BAK. Kalau pasiennya tidak pakai kateter, lihat baik-baik pasiennya pakai kateter tidak gitu ya. Jangan sampai pasiennya pakai kateter terus kamu bilang mama mau BAK atau mau kencing padahal udah pakai kateter gitu ya. Tawarkan langsung mau BAB, mau pup atau tidak. Pastikan lihat pasiennya dulu, pasiennya seperti apa. Kemudian sikat gigi juga nanti ya. Kalau misalnya pasien masih bisa sendiri sikat giginya, kamu cukup bantu menyiapkan itu mendekatkan alat-alat dekat pasien. Kemudian misalnya pasiennya masih bisa duduk di tempat tidur, maka naikkan tempat tidur. Jadi ingat, sesuaikan dengan kondisi pasien. Kecuali pasiennya total care yang tidak bisa bangun, ya mau tidak mau kamu yang sikat gigi, miringkan pasien punya kepala. Tapi nanti sebentar ya, kita posisikan pasien itu bisa duduk ya, bisa duduk di atas kasur tetapi dengan bantuan tempat tidur. Jadi posisi semi folder ya. Nanti begitu ya Kak Omnia dan Kak Keti, jadi posisi semi folder saja. Jadi pasiennya yang sikat giginya sendiri. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu posisikan pasien lagi untuk tidur dan cuci rambut pasien menggunakan alat yang baru. Jadi kita tidak pakai alat lama lah yang zaman dulu, kita pakai alat yang baru gitu ya. Cuci rambut, selesai cuci rambut baru kemudian memandikan dari yang terjauh sampai dengan yang terdekat. Yang terjauh maksudnya yang mana? Pasiennya ini kan misalnya kamu berdiri di sebelah kanan,
maka mandikan dulu atau lap dulu pasien punya sebelah kiri. Kemudian bukan kamu yang berpindah posisi ya, tetapi kamu yang menjangkau pasiennya. Misalnya kamu mau bagian belakangnya berarti kamu bantu pasien untuk miring. Jangan kamu berpindah. Kan ini posisinya memang itu sebelah ada kosong, tapi kalau pas sebelahnya tidak kosong langsung tembok, masa kamu geser temboknya atau geser tempat tidur ke arah tengah? Kan tidak. Tapi kamu yang menyesuaikan posisinya pasien, miring ke kiri dulu. Kemudian nanti di kaki itu dari arah yang dari sini, dari pinggang ke kaki. Jadi nanti tekniknya beda. Tangan dan kaki itu cara membersihkannya beda. Kalau tangan bersihkan dari ujung kuku sampai ke ketek. Jadi waslap tuh posisinya dari sini ke sini. Karena area keteknya kotor ya, area ketek yang kotor. Tetapi kalau yang kaki itu dari pinggul sampai ke ujung kaki ya, karena kaki ujung kaki yang lebih kotor. Kalau kamu bawa kotoran pergi ke area perineal, justru akan lebih banyak menimbulkan infeksi karena area sebelah sini kan adalah area yang ya, ada lubang anus, ada lubang lubang kencingnya, ada pleternya, ada bagian vaginanya, jadi area lebih sensitif. Jadi kalau tangan dari ujung kuku ke ketek, kalau yang kaki dari pangkal pinggang sampai dengan ujung kaki, jadi area sini. Dari yang terjauh sampai dengan yang terdekat. Maksudnya terjauh tuh kamu berdiri di sebelah kanan, maka area sebelah kiri yang didahului. Ya, sebelah kiri yang dibuka. Nanti setelah selesai sampai di sini, misalnya area dada dan belakang sudah dibersihkan, tanyakan pasiennya, mama mau dibersihkan vulvanya atau dibersihkan area kelaminnya atau tidak. Kalau misalnya dia mau, silakan posisikan pasien di toto, baik itu perempuan maupun laki-laki untuk dibersihkan. Ya, seperti itu. Baru terakhir di bagian. Nanti setelah selesai baru ganti pakaiannya ke pasien, habis ganti pakaiannya pasien, baru ganti linen. Kalau misalnya ada pembelajaran tentang linen, tapi kalau tidak ya di skip saja. Cukup personal hygiene yang ke pasien. Nanti yang terakhir baru gunting kuku pasien kalau memang kuku pasien itu kotor dan panjang, digunting. Ya. Jadi hanya itu saja. Sisir rambut nanti menyesuaikan setelah mandi dulu semuanya selesai baru sisir rambut ya, jangan sampai habis cuci rambut kamu sisir. Nanti kan dia mandi lagi gitu ya. Jadi selesai semua baru benar-benar rapikan pasien. Rapikan pakaiannya, misalnya dia mau pakai bedak, misalnya dia pakai skincarean apa, siapkan ke pasien. Intinya kamu menyiapkan dan membantunya bila dia tidak bisa lakukan sendiri. Gitu ya. Sampai sini sudah paham ya? Paham. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kakak berdua ya melakukan demo dengan setelah itu nanti sampai pokoknya sampai dianggap selesai saja. Nanti kamu mandi lagi ya kalau